Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Humaidi, nomor NIM 2230212024, mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Izinkan saya mempresentasikan review formulasi pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Nyanyu Khadijah dan Dr. Muhammad Isnaini. Studi kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin penting dan menarik jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan saat ini, semisal digitalisasi pendidikan. Dengan digitalisasi pendidikan akan semakin mempermudah dalam pengelolaan pendidikan. Namun ingat, di balik harapan tersebut juga diikuti perasaan khawatir, di mana belum seluruh lembaga pendidikan yang ada di negeri ini terjangkau dengan teknologi digital. Persoalan jaringan misalnya, masih banyak wilayah-wilayah di negeri ini yang tidak mendapatkan jaringan yang baik. Kondisi alam, masih banyak sekolah-sekolah di negeri ini yang kondisinya di daerah terpencil. Hingga SDM, belum semua pendidik yang ada di negeri ini memiliki SDM yang mampu memahami teknologi digital. Oleh sebab itu, formulasi kebijakan adalah cara yang bisa digunakan dalam proses pemilihan dan pengembangan alternatif kebijakan yang dianggap dapat menjawab permasalahan tersebut, serta menempatkan kebijakan yang akan diimplementasikan sesuai harapan atau formulasi kebijakan dimungkinkan dapat memberi rekomendasi bagi perbaikan kebijakan publik yang akan datang. Yang pertama, mari kita membahas apa itu definisi formulasi pendidikan. Menurut Anderson, formulasi kebijakan adalah perumusan kebijakan yang menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang akan berpartisipasi. Formulasi kebijakan merupakan proses secara spesifik ditunjukkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Dalam teori formulasi kebijakan, ada beberapa teori yang populer sering digunakan. Yang pertama, agenda setting. Teori agenda setting adalah teori yang mengemukakan bahwa media massa dapat mempengaruhi perhatian publik dan membantu menemukan isu-isu apa yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan. Yang kedua, teori pilihan rasional. Teori ini mengemukakan bahwa kebijakan dibuat melalui proses yang rasional dengan mempertimbangkan alternatif kebijakan dan konsekuensi dari setiap alternatif. Jadi dalam teori ini, formulasi kebijakan harus dibangun dengan proses yang rasional. Syarat utama yang harus dimiliki itu. Yang terakhir, teori pemrosesan informasi. Dalam teori ini mengemukakan bahwa kebijakan dibuat dengan cara mengumpulkan, memproses, dan menganalisa informasi secara sistematis. Jadi kebijakan itu dianalisa dengan cara mengumpulkan semua informasi yang ada, kemudian mengidentifikasinya. Tahap selanjutnya adalah menganalisa informasi tersebut sehingga akan didapat sebuah tujuan utama untuk membuat formulasi kebijakan. Selanjutnya, tahapan dalam membuat formulasi kebijakan. Tahap pertama, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, terjadi proses pengumpulan dan analisa informasi untuk mengidentifikasi sebuah isu yang perlu diselesaikan melalui kebijakan. Langkah-langkah dalam identifikasi masalah itu antara lain: 1. Memahami masalah yang kompleks, tidak terstruktur, ternyata memiliki keterkaitan dengan masalah yang lain. 2. Mampu mengidentifikasi masalah yang tidak terstruktur menjadi lebih terstruktur, sehingga
dapat dirumuskan alternatif yang dapat dilakukan di masa depan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan masalah dengan menggunakan teknik analisis. Nah, tahapan teknis dalam merumuskan masalah itu bisa dengan cara mengenali masalah, dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan yang ada, melakukan identifikasi masalah, mendefinisikan, menspesifikasikan masalah untuk diselesaikan. Kemudian tahap kedua, pemilihan alternatif kebijakan. Tahap ini digunakan sebagai cara melibatkan diri pada pengembangan alternatif kebijakan yang mungkin untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini harus dilakukan dengan cara perumusan tentang suatu alternatif kebijakan atau keputusan yang dapat dipilih dan disetujui. Cara-cara yang bisa digunakan dalam pemilihan alternatif kebijakan itu dengan satu, menggali informasi mengenai kondisi-kondisi yang timbul dalam sebuah kebijakan. Yang kedua, memprediksi informasi mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga, menganalisis berdasarkan perspektif tentang berbagai nilai dan konsekuensi alternatif kebijakan di masa depan. Yang empat, menghasilkan informasi mengenai konsekuensi masa depan dan masa lalu dan kemungkinan masa depan dari diterapkannya alternatif kebijakan tersebut. Yang kelima, melalui evaluasi hasil informasi mengenai kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah. Tahap yang ketiga dari tahapan formulasi kebijakan adalah penilaian alternatif kebijakan. Kenapa kok perlu dinilai alternatif kebijakan? Yaitu digunakan sebagai cara untuk mempertimbangkan konsekuensi positif dan konsekuensi negatif dari masing-masing alternatif yang sudah ada. Penilaian ini diarahkan untuk mengambil sebuah keputusan dari kemungkinan yang ada, mana yang paling relevan dan baik. Misalnya tentang konsekuensi biaya dan keuntungan yang timbul dari pemilihan alternatif sebuah kebijakan. Dalam menilai alternatif kebijakan, cara yang bisa dilakukan dengan mengurutkan alternatif-alternatif menurut aturan yang paling diinginkan, kemudian menghubungkan tujuan-tujuan alternatif dengan dampak masing-masing isu tersebut. Yang terakhir, tahapan implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan itu ada beberapa proses teknis implementasi yang bisa digunakan. Tahap yang pertama atau langkah yang pertama adalah melakukan pengesahan peraturan perundang-undangan. Ini tugas pemerintah bila berkait dengan kebijakan nasional. Ini persoalan kepala sekolah atau keputusan kepala sekolah bila terkait dengan peraturan atau kebijakan di sekolah. Yang langkah selanjutnya adalah output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana kebijakan tersebut. Langkah ketiga, kemudian kesediaan dilaksanakan keputusan tersebut oleh kelompok sasaran. Jika itu kebijakan kepala sekolah dan kelompok sasarannya guru, maka kesiapsediaan dari guru untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Yang langkah selanjutnya adalah dampak yang nyata yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh formulasi kebijakan tersebut. Bagaimana pengaruhnya? Yang selanjutnya, tahapan perbaikan terhadap peraturan atau kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut. Apakah memberi dampak positif atau kurang efektif? Yang selanjutnya adalah proses dalam formulasi kebijakan.
dalam bab ini memang sedikit memiliki kesamaan dengan sebelumnya. Namun yang perlu diketahui bahwa proses dalam formulasi kebijakan itu akan berbeda-beda tergantung menggunakan pendekatan apa, model pendekatan apa. Misalnya di sini model pendekatan rasional. Itu langkahnya tentu berbeda dengan model pendekatan sinoptik. Misalnya pendekatan sinoptik, langkah-langkah yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, evaluasi, dan implementasi kebijakan. Tentu sangat berbeda dengan model inkremental, di mana prosesnya itu dimulai dari evaluasi dulu. Karena memang model inkremental itu kebijakan yang lahir sebagai alternatif solusi dari sebuah kebijakan sebelumnya yang memiliki persoalan. Itu dimulai dari evaluasi dulu, kemudian baru identifikasi kebutuhan perubahan, kemudian pemilihan alternatif kebijakan, baru selanjutnya evaluasi alternatif tersebut, yang terakhir baru implementasi kebijakan.